Selamat datang kembali. Hari ini kita akan langsung menyelami materi yang udah disiapkan untuk kita bahas bersama nih. Fokus kita kali ini bab 24 dari buku Brain Power. Bab ini menarik banget karena bahas sesuatu yang mungkin sering Anda rasakan, tapi jarang kita bedah. Gimana alam ternyata baik banget buat kesehatan mental kita. Pernah dengar istilah Jepang, Shinrin Yoku, atau mandi hutan? Ini ternyata bukan sekedar jalan-jalan santai biasa loh. Ada dasar ilmiahnya. Katanya aktivitas ini beneran bisa menenangkan tubuh dan pikiran, sampai nurunin detak jantung, hormon stres, bahkan tekanan darah. Jadi misi kita kali ini kita mau gali lebih dalam ya, memahami bukti-bukti ilmiah di balik hubungan kuat antara alam dan kesejahteraan mental kita. Sekaligus cari tahu gimana Anda bisa manfaatin ini secara praktis sehari-hari, tentunya berdasarkan wawasan dari bab ini. Pengantar yang pas banget, meskipun ya secara intuitif atau pengalaman pribadi, banyak orang udah ngerasa lebih baik kalau habis ke alam gitu. Tapi memang baru dalam dekade terakhir ini, riset ilmiah benar-benar fokus neliti dampaknya kesehatan mental secara spesifik. Nggak cuma manfaat fisik yang udah lama kita tahu. Salah satu pendorong awalnya, seperti yang diulas di bab ini juga, itu studi penting dari Dr. Matthew White di University of Exeter, Inggris, tahun 2013 itu. Studinya unik sih, ngikutin orang-orang yang pindah rumah. Hasilnya, wah, ternyata mereka yang pindah ke area kota yang lebih hijau itu, kesejahteraan mentalnya ningkat secara terukur. Nyata gitu peningkatannya. Temuan itu kayak buka pintu buat penelitian-penelitian lain di bidang ini. Oke. Ini menarik banget sebagai titik awal ya. Mari kita bedah lebih lanjut nih. Berdasarkan sumber kita ini, apa aja sih manfaat konkret yang bisa kita dapetin? Bab ini menyebutin beberapa hal yang cukup mendasar ya, kayak peningkatan mood atau suasana hati, terus perasaan bahagia yang lebih gede secara umum, sama tingkat kesejahteraan keseluruhan yang lebih baik. Dan tentunya, yang mungkin paling dicari banyak orang zaman sekarang, penurunan tingkat stres mental. Itu penting banget kayaknya. Benar, itu manfaat utama yang paling sering disebut ya. Tapi cakupannya ternyata lebih luas lagi loh. Riset yang dirangkum di bab ini juga nunjukin ada peningkatan fungsi kognitif. Kayak perhatian, memori gitu. Bahkan sampai nyentuh aspek kreativitas sama imajinasi juga. Khusus buat anak-anak nih, dampaknya kelihatan di performa akademik yang lebih baik. Dan nggak berhenti di situ, interaksi sosial kita juga cenderung lebih baik kalau kita aktivitasnya di alam. Ini bisa bikin kita ngerasa hidup lebih bermakna, terus kualitas tidur juga bisa jadi lebih baik. Yang juga signifikan banget, ya temuan bahwa paparan alam itu bisa bantu ngelola kondisi kayak depresi, kecemasan, bahkan ADHD. Saking kuatnya bukti-bukti ini, penulisnya nyatet ada tren beberapa dokter udah mulai meresepkan waktu di alam. Jadi kayak intervensi tambahan gitu. Wah, dampaknya ternyata nyeluruh banget ya. Dari mood, kognitif, sampai kondisi klinis. Ini jadi bikin penasaran, kenapa sih alam bisa sekuat itu pengaruhnya? Gimana mekanismenya? Sumber kita ini bahas beberapa teori utama nih. Salah satunya yang cukup terkenal, hipotesis biofilia, yang dipopulerin ahli biologi E.O. Wilson, itu kan? Intinya secara simpel, kita sebagai manusia tuh punya ketertarikan bawaan gitu ya. Semacam program biologis di otak kita buat cari koneksi sama alam dan makhluk hidup lain. Dan evolusi. Jadi lingkungan tempat spesies kita berevolusi jutaan tahun itu kan lingkungan alami ya, bukan hutan beton kayak kota modern sekarang. Jadi ada asumsi kalau otak dan sistem biologis kita tuh masih di-setel buat ngerespons positif ke lingkungan alami itu. Kehidupan kota yang relatif baru dalam sejarah manusia ini mungkin bikin semacam diskoneksi gitu. Nah, kembali ke alam itu seolah-olah menuhin kebutuhan dasar kita yang terpendam. Ini ngejelasin kenapa kita sering ngerasa pulang atau nyaman banget pas lagi di tengah hijaunya alam atau di pinggir pantai. Masuk akal sih penjelasannya secara intuitif. Nah, selain biofilia, ada teori lain yang lebih fokus ke aspek kognitif kan, yang disebut teori restorasi perhatian atau Attention Restoration Theory, IRT itu. Bisa dijelasin lagi nggak? Tentu, R.A. Ryer ini nawarin penjelasan yang lebih mekanistik, ya. Gimana alam itu bisa mulihin kemampuan kita buat fokus. Teori ini bedain dua jenis perhatian utama. Pertama, perhatian involunteer atau nggak sadar. Ini perhatian yang otomatis ketarik sama stimulus menarik di lingkungan tanpa kita perlu usaha. Misalnya perhatian kita langsung ke suara burung yang kenceng atau ada kilatan cahaya gitu.
Kedua, perhatian terarah atau volunteer. Ini jenis perhatian yang kita pakai pas perlu fokus secara sadar ke suatu tugas. Kayak baca laporan, nyimak obrolan penting, atau nyetir di lalu lintas padat. Perhatian terarah ini butuh usaha mental dan kendali dari atas ke bawah. Istilahnya top-down control. Kita secara sadar ngarahin fokus kita. Oke. Saya mulai nangkep nih polanya. Jadi kehidupan modern, apalagi di kota, itu terus-terusan nuntut perhatian terarah kita ini ya. Kita harus fokus ke layar, waspada sama potensi bahaya, kayak lalu lintas, nyaring kebisingan informasi yang nggak ada habisnya. Ini kayak pakai otot fokus kita terus-terusan sampai akhirnya capek gitu. Tepat sekali. Lingkungan perkotaan itu penuh stimulus yang nuntut perhatian terarah kita. Bikin sistem ini kerja keras terus akhirnya ya capek. Namanya Directed Attention Fatigue. Nah, disinilah peran alam menurut AART. Alam itu kaya sama apa yang disebut soft fascination, daya tarik lembut gitu. Ini jenis stimulus yang narik perhatian kita secara involunter atau bottom up. Perhatian kita ketarik gitu aja tanpa usaha sadar, tapi caranya lembut dan gak nuntut. Contohnya, kayak ngeliatin awan gerak pelan, dengerin daun gemerisik kena angin, atau ngamatin riak air di danau. Stimulus ini kan enak dilihat, menarik, tapi nggak maksa kita fokus intens. Jadi pas perhatian involunter kita lagi terhibur sama pemandangan atau suara alam yang lembut ini, perhatian terarah kita yang capek itu jadi dapat kesempatan buat istirahat dan pulih gitu ya. Persis kayak gitu, alam itu nyediain lingkungan di mana perhatian terarah kita bisa libur sejenak, sementara perhatian involunter kita tetap terstimulasi secara menyenangkan. Proses inilah yang disebut restorasi perhatian. Jadi kesimpulannya, menurut ERT, alam itu pada dasarnya ngeriset kapasitas fokus kita dengan cara bikin otot konsentrasi kita istirahat. Sebuah kemewahan yang susah didapat di tengah hiruk-pikuk kota kan? Ini ngejelasin kenapa habis dari alam, kita sering ngerasa pikiran lebih jernih, lebih gampang konsen lagi ngerjain tugas. Penjelasan yang mencerahkan banget. Dan ini nyambung ke poin menarik lain yang dibahas di bab ini. Ternyata, manfaat restoratif ini nggak cuma dari ruang hijau kayak taman atau hutan aja. Beberapa tahun terakhir, riset yang dikutip penulis mulai banyak nyorot apa yang disebut ruang biru ya, yaitu lingkungan perairan kayak laut, samudra, danau, atau bahkan sungai. Yang cukup mengejutkan, pas studi bandingin langsung, ruang biru seringkali nunjukin dampak positif yang sedikit lebih unggul dibanding ruang hijau. Bahkan disebutin kombinasi keduanya, misal pantai ada pohon-pohonnya gitu di tepi, mungkin itu setting paling optimal buat kesejahteraan mental. Betul, temuan soal ruang biru ini relatif baru tapi konsisten loh. Ada beberapa hipotesis yang coba jelasin kenapa ruang biru mungkin lebih unggul. Pertama, ya berkaitan sama soft fascination yang tadi kita bahas. Ruang biru, apalagi laut atau danau besar, itu punya elemen perubahan dinamis yang konstan. Ada gerakan ombak, pasang surut, perubahan warna air karena cahaya matahari atau awan. Pola gerakan dan suara yang ritmis tapi terus berubah, ini efektif banget buat nangkep perhatian involunter kita secara lembut. Beda sama taman atau hutan yang cenderung lebih statis ya visualnya. Dinamika konstan ini, menurut beberapa peneliti, bagus banget buat ngalihin kita dari pikiran negatif yang muter-muter terus, rumination, yang sering jadi gejala depresi. Selain dinamika visual dan suara itu, ada faktor lain nggak yang bikin ruang biru unggul? Ada. Faktor kedua itu jenis aktivitas yang biasanya diasosiasikan sama ruang biru. Pantai atau pinggir danau sering jadi tempat buat aktivitas rekreasi yang unik ya. Kayak main pasir, berenang, main air, atau sekedar duduk nikmatin pemandangan. Aktivitas-aktivitas ini, kayak yang disorot di sumbernya, sering dilakuin bareng keluarga atau teman. Jadi ya, ngedorong interaksi sosial yang positif dan berkualitas tinggi. Kita tahu kan hubungan sosial yang kuat itu salah satu pilar utama kesehatan mental. Jadi ruang biru nggak cuma nenangin pikiran secara individu, tapi juga fasilitasi koneksi sosial yang bermakna. Bisa diringkas gini, ruang biru unggul karena gerakan yang konstan nenangin pikiran gelisah, sementara aktivitas uniknya seringkali memperkuat ikatan sosial kita. Itu masuk akal banget sih. Interaksi sosial positif pasti pengaruhnya gede ke mood. Nah, ada satu lagi temuan menarik dari Dr. White yang dikutip di bab ini, soal ruang biru dan aspek sosial. Katanya, tinggal dekat pantai atau perairan lain itu bisa bantu ngurangin kesenjangan kesehatan mental yang sering kelihatan antara kelompok sosioekonomi yang beda. Gimana tuh penjelasannya?
Ini poin sosial ekonomi yang penting nih. Logikanya gini, pantai dan ruang biru publik lainnya itu seringkali lebih gampang diakses berbagai lapisan masyarakat. Biasanya nggak perlu bayar mahal kan? Beda sama katakanlah Taman Nasional yang mungkin butuh ongkos transport dan tiket masuk. Atau area hutan belantara yang perlu perlengkapan khusus. Pantai itu cenderung lebih demokratis aksesnya. Akibatnya, manfaat kesehatan mental dari ruang biru ini potensinya bisa nyampe ke populasi yang lebih luas, termasuk mereka dari kelompok penghasilan rendah yang mungkin aksesnya terbatas ke ruang hijau jenis lain atau sumber daya kesehatan mental lain. Ini nunjukin kalau kebijakan tata ruang kota yang prioritasin akses publik ke ruang biru bisa jadi salah satu strategi kesehatan masyarakat yang inklusif. Wah, implikasi sosialnya ternyata cukup signifikan ya. Nah, setelah bahas jenis ruang nih, hijau versus biru, penulis juga nekenin kalau sekedar berada dekat atau sering ke alam aja tuh nggak cukup. Ada faktor lain yang lebih penting gitu. Ini salah satu wawasan kunci dari riset Dr. White yang digarisbawahi di bab ini. Ternyata prediktor terkuat buat hasil kesehatan mental yang positif itu bukan frekuensi kunjungan atau jarak tempat tinggal ke alam semata ya. Faktor yang paling nentuin itu koneksi psikologis atau emotional connection yang dirasain seseorang sama alam. Seberapa dalam Anda ngerasa nyambung, ngerasa jadi bagian dari alam, ngehargain alam, dan ngerasa nyaman di dalamnya. Tentu aja, skenario idealnya ya kombinasi ketiganya. Tinggal relatif dekat, sering ke sana, dan punya ikatan emosional yang kuat. Tapi kalau harus milih satu, koneksi psikologis ini yang kayaknya paling ngaruh. Ini artinya cuma sekedar nyentang kotak pergi ke taman tiap minggu, mungkin nggak kasih manfaat maksimal kalau nggak dibarengi perasaan terhubung yang tulus. Jadi, kualitas hubungan kita sama alam lebih penting ya daripada kuantitas paparannya. Ini nyambung juga sama kualitas ruang alamnya sendiri kan? Sumber kita nyebut ada kualitas spesifik dari ruang hijau yang lebih efektif buat ngurangin stres. Benar banget, kualitas lingkungan alam juga main peran. Bab ini nyorot dua kualitas penting. Pertama, ruang yang kasih rasa perlindungan atau being away, ini bisa berupa area yang dikelilingi semak atau vegetasi lain yang bikin kita ngerasa agak tersembunyi, aman, dan kepisah dari keramaian atau tuntutan sehari-hari. Kedua, kualitas yang nggak kalah penting, ruang yang terasa benar-benar alami dan tenang. Studi yang dikutip nunjukin akses ke tempat-tempat tenang di alam itu secara signifikan nurunin risiko masalah kesehatan mental, terutama pada wanita. Jadi bukan cuma petak rumput di pinggir jalan raya ya, tapi area yang benar-benar kasih ketenangan otentik. Poin tentang ketenangan ini penting, tapi ada catatan penting lain yang disinggung soal cara kita interaksi sama alam ini. Penulis ngingetin kalau resep alam itu nggak bisa dipaksain. Ini nuansa yang krusial banget. Penulis ngingetin, meskipun manfaat alam gede banget, pendekatan meresepkan alam itu harus hati-hati. Kalau seseorang ngerasa dipaksa gitu habisin waktu di alam, entah karena anjuran dokter, tekanan sosial, atau program wajib, efeknya bisa jadi malah kebalikannya. Kontraproduktif, bisa muncul perasaan terbebani, cemas karena kok nggak nikmatin kayak seharusnya, atau bahkan jadi males. Manfaat terbesar itu kayaknya datang pas keinginan buat ada di alam itu muncul dari diri sendiri, didorong pilihan dan motivasi pribadi. Otonomi dan pilihan individu penting banget di sini. Alam harusnya jadi sumber kesenangan dan pemulihan, bukan tugas tambahan. Itu pengingat yang bagus sih. Otonomi penting. Dan manfaat ini, kayak yang udah disinggung tadi, juga relevan banget buat Anda yang punya anak ya. Bab ini secara khusus nyorot dampak positif alam ke anak-anak. Betul, selain manfaat langsung ke performa akademik, mood yang lebih baik, fokus ningkat, dan potensi bantu buat kondisi kayak ADHD, ada manfaat jangka panjang yang signifikan loh. Pengalaman positif di alam pas masa kecil itu cenderung ngebentuk sikap pro lingkungan dan koneksi sama alam yang nempel sampai dewasa. Ada satu studi menarik yang dikutip di bab ini, ditemuin kalau anak-anak yang ngerasa nyambung sama alam itu nggak cuma lebih ngehargain lingkungan, tapi juga ngelakorin pandangan yang lebih positif soal sekolah, hubungan pertemanan mereka, bahkan citra tubuh mereka sendiri pas masuk usia remaja awal. Mengingat betapa pentingnya faktor-faktor ini buat kesejahteraan remaja secara keseluruhan, ya ngebangun koneksi anak sama alam dari kecil bisa jadi investasi jangka panjang yang berharga banget buat kesehatan mental mereka. Bekalin anak bereaksi ke alam dari kecil dampaknya luas banget ya ternyata. Tapi ya kita juga harus realistis. Nggak semua orang punya kemudahan akses buat keluar rumah dan nikmatin alam secara langsung. Mungkin karena keterbatasan fisik, cuaca nggak dukung, tinggal di apartemen tinggi nggak ada taman, atau macam-macam alasan lain.
Ada alternatif nggak buat mereka? Apa semua harapan hilang kalau nggak bisa mandi hutan secara fisik? Kabar baiknya menurut sumber kita sih nggak sepenuhnya hilang. Penulis ngulas beberapa studi yang nunjukin kita bisa dapat dosis kecil manfaat alam bahkan tanpa harus keluar rumah. Misalnya sekedar lihat gambar pemandangan alam yang indah, atau nonton film dokumenter soal kehidupan liar di TV, itu udah terbukti bisa ningkatin mood dan ngurangin rasa bosen. Meskipun tentu efeknya nggak sekuat pengalaman langsung ya. Ini nunjukin betapa kuatnya representasi alam di pikiran kita. Itu cukup melegakan sih, dan teknologi modern kayaknya nawarin solusi yang lebih canggih lagi ya. Bab ini bahas soal virtual reality atau VR. Iya, potensi VR di konteks ini menarik banget. Eksperimen yang dijelasin di bab ini nunjukin kalau pengalaman VR alam yang imersif, jadi pengguna ngerasa benar-benar ada di dalam lingkungan virtual itu, dan bahkan bisa interaksi, itu bisa kasih peningkatan mood yang lebih signifikan dibanding cuma lihat gambar atau video pasif. Ini buka banyak kemungkinan aplikasi. Bayangin aja penggunaannya buat orang dengan masalah mobilitas berat yang nggak bisa keluar rumah. Atau sebagai langkah awal yang aman buat penderita depresi atau agorafobia buat latihan ada di luar sebelum nyoba lingkungan nyata. Bahkan udah ada uji coba penggunaannya di setting klinis, kayak pas prosedur medis minor, contohnya cabut gigi gitu, buat ngalihin perhatian dan ngurangin persepsi nyeri sama kecemasan. Wah, aplikasinya bisa luas banget ya. Banget. Penulis bahkan berspekulasi soal pengembangan ke depan. Mungkin kita bisa bikin pengalaman VR alam yang dirancang khusus buat tujuan terapi tertentu. Misalnya, VR lingkungan alam yang familiar dari masa lalu seseorang buat bantu stimulasi memori penderita demensia. Mungkin dilengkapin suara kicau burung atau gemericik air, bahkan aroma hutan atau pantai buatan buat ningkatin realisme sama efektivitasnya. Jadi teknologi bisa jadi jembatan buat bawa sebagian manfaat restoratif alam ke dalam ruangan buat mereka yang butuh. Sungguh perkembangan yang patut ditunggu ya. Nah, sebagai penutup diskusi kita soal manfaat alam ini, ada satu lagi aspek menarik yang disinggung sumber kita, semacam efek timbal balik yang positif gitu. Benar, bab ini nyorot kalau hubungan kita sama alam ini bukan cuma jalan satu arah ya, alam baik buat kita. Ternyata ada bukti yang nunjukin kalau orang ngerasa lebih nyambung secara emosional sama alam, mereka juga cenderung ngembangin sikap dan perilaku yang lebih peduli sama lingkungan. Mereka jadi lebih termotivasi buat ngelakuin tindakan pro lingkungan, kayak daur ulang, ngurangin konsumsi, dukung konservasi, atau bahkan jadi sukarelawan buat isu-isu lingkungan. Jadi, dengan deketin diri kita ke alam buat kesehatan mental kita sendiri, kita secara nggak langsung juga bisa kontribusi buat kesehatan planet ini. Hubungan simbiosis mutualisme yang indah ya. Oke, setelah pembahasan yang mendalam ini, rasanya makin jelas ya. Berdasarkan bab 24, Brain Power ini ngabisin waktu di alam, entah itu di taman kota, hutan, pinggir danau, atau pantai, dan yang paling penting, memupuk rasa keterhubungan dengannya, itu bawa segudang manfaat substansial buat kesehatan mental dan fungsi kognitif kita. Alam terbukti jadi obat ampuh buat mulihin fokus yang kekuras sama tuntutan hidup modern dan ngurangin stres yang kita alami. Dan perlu ditekankan lagi ya, aksesibilitas sama dosisnya bisa fleksibel kok. Bahkan interaksi singkat atau pengalaman virtual sekalipun bisa kasih kontribusi positif. Kalau Anda belum bisa liburan ke Taman Nasional, mungkin jalan kaki di taman dekat rumah pas makan siang, atau ngerawat tanaman di balkon, atau sekedar luangin waktu lihat foto-foto pemandangan alam favorit Anda, udah bisa jadi langkah awal yang baik. Kuncinya itu kualitas pengalaman sama kedalaman koneksi personal yang Anda rasain sama elemen alam itu, sekecil apapun itu. Sebagai penutup nih, ini ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang dan renungin. Mengingat temuan kalau otak kita bisa tertipu sama gambar atau bahkan simulasi VR alam dan tetap dapat sebagian manfaatnya, ini munculin pertanyaan menarik. Seberapa besar manfaat yang kita dapat dari alam ini benar-benar dari properti fisik alamnya sendiri, udara segar, mikroba tanah, sinar matahari gitu. Dan seberapa besar dari apa yang diwakili oleh alam dalam benak kita? Mungkin ketenangan. Mungkin pelarian dari rutinitas yang bosenin, atau rasa koneksi mendalam sama sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Coba luangin waktu sejenak buat refleksi. Kayak gimana sih sebenarnya hubungan pribadi Anda sama alam selama ini? Apa makna alam buat Anda secara personal? Sebuah pertanyaan reflektif yang bagus ya buat nutup diskusi kita soal kekuatan alam ini. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini yang sepenuhnya didasarkan pada bab 24 dari Brain Power yang Anda sediakan.
Semoga wawasan ini bermanfaat dan memberi inspirasi ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.